Selamat datang di SM17 Channel. Kita lanjutkan ceritanya di part 3 ini. Bagi sedulur yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Motorku masih terus melaju ke arah timur. Ada informasi yang baru saja masuk melalui jendela mata batinku. Hutan di tempat di mana aku disandera oleh Panglima Banaspati tadi adalah hutan heterogen. Di sana terdapat berbagai macam jenis pohon. Ada pohon akasia, mahoni, pinus, jati, dan lain-lain. Hutan itu adalah pintu gerbang barat dari kerajaan Banaspati. Selama aku belum keluar dari kawasan kerajaan Banaspati ini, maka bahaya besar akan selalu mengintai. Di sebelah utara ada lembah yang sangat dalam, sedangkan bagian selatan perbukitan yang tinggi menjulang. Lalu, di mana pintu gerbang timurnya? Aku harus segera mencapai gerbang timur itu secepatnya. Ya, aku harus segera bergegas. Beberapa saat kemudian, sampailah aku di sebuah dusun. Dusun yang masih masuk kawasan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada awalnya aku heran, kenapa dusun ini tidak ada lampu penerangannya ya? Karena waktu itu gelap gulita. Motor saya pun terus melaju melewati perkampungan itu. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa ternyata dusun itu sedang mati listriknya. Ada segerombolan bapak-bapak yang sedang berada di bawah tiang listrik. Beberapa di antara mereka ada yang membawa lampu senter. Ya, mungkin mereka sedang mencari kabel yang sedang bermasalah, pikirku. Di sisi lain, aku bertanya dalam hati, padahal aku sudah keluar dari hutan heterogen. Tapi mengapa aku belum juga menemukan pintu gerbang timur? Apakah dusun ini masih masuk kawasan kerajaan Banaspati? Apakah mati listrik ini ada hubungannya dengan Banaspati? Entahlah. Belum sempat aku menemukan jawaban atas pertanyaan itu, tidak terasa laju motorku sudah berhasil melewati dusun terpencil itu, berganti dengan hutan homogen yang sekarang jelas-jelas ada di depan mataku. Hutan ini hanya ditumbuhi satu jenis pohon, yaitu pohon jati. Di sebelah kanan dan kiri jalan ini hanya terdapat pohon jati, dari yang masih muda hingga yang sudah tua. Kondisi jalannya pun naik turun dan berliku. Jalannya banyak lubang. Otomatis dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan motorku untuk ngebut. Jadi saya harus fokus melihat ke jalan dan tetap waspada supaya tidak celaka. Nyaliku kembali ciut saat aku menyadari tak ada motor lain yang melintas di tengah hutan jati belantara ini. Padahal tadi siang ketika aku lewat di jalan ini, pemandangannya begitu indah. Ternyata bila malam hari, aura tempat ini sangat berbeda. Aku pun terus melanjutkan perjalanan dengan firasat hati yang tidak karuan. Kembali kulihat ada bola api berterbangan dari segala penjuru arah. Kali ini jumlahnya semakin banyak. Muncul dari arah bawah lembah, ada juga yang muncul dari arah bukit. Ternyata itu adalah pasukan Banaspati yang kembali datang. Mereka bersiap untuk menyerangku. Tiba-tiba terdengar suara bergema yang memecah suasana. Teruslah melanjutkan perjalananmu, Cak Bagus. Kami di sini ada untuk mengawalmu. Bersiaplah, karena akan ada serangan dari pasukan Banaspati, kata Dimas Raka yang tiba-tiba muncul di depanku. Lalu beliau terbang memimpin laju motorku. Batu mustika banyu birunya menyala sangat terang.
Aku seperti mengikuti kunang-kunang biru yang terbang melayang. Sementara itu Mbah Kakung ikut muncul di belakangku. Simbah menjaga benteng pertahanan dari sisi belakang. Dengan keris saktinya beliau bersiap menangkis serangan dari lawan. Aku menjadi tersipu malu ketika tahu ada 2 danyang dari pantai selatan yang ikut serta mengawalku dalam perjalanan kali ini. Satu danyang berselendang warna merah yang ada di sebelah kananku, sedangkan satunya lagi berselendang warna biru di sebelah kiriku. Sebuah proteksi perlindungan yang sempurna dalam keadaan yang genting seperti ini, kataku. Belum sempat aku menyapa 2 danyang cantik itu, kembali terdengar suara gemuruh yang datang dan menyerang ke arahku. Ada puluhan anak panah dengan kobaran api kecil di ujungnya menghujam dari segala penjuru. Dari arah bukit dan lembah, pasukan Banaspati yang dipimpin oleh Senopati Banaspati itu dengan brutal melakukan aksinya. Pertempuran pun kembali terjadi untuk memperebutkan jiwa dari anak yang tidak seberapa ini. Dimas Raka menangkis serangan anak panah dengan pedang naga birunya, sedangkan Mbah Kakung menangkisnya dengan keris andalannya. Sementara itu 2 danyang menangkis serangan dengan kibasan selendangnya. Semakin lama jumlah anak panah itu semakin banyak. Ada 1-2 anak panah yang lolos dan hampir mengenai motorku. Aku berusaha menghindarinya sampai motorku oleng dan hampir saja aku terjatuh. Di saat yang bersamaan, dari arah belakang ada 2 motor yang menyalip. Satu motor pengendara berboncengan dan satunya lagi dia berkendara sendiri. Wah, ada barengan nih, kataku. Aku pun langsung menyusul 2 motor tersebut. Aku pepet terus dan menjaga jarak aman supaya tidak ketinggalan. Dalam dimensi gaib memang sudah ada perlindungan dari leluhurku. Tapi di dunia nyata, aku juga butuh bantuan dari orang lain. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan diriku, setidaknya ada orang lain yang melihat. Syukur-syukur ada yang bisa membantuku. Sementara itu, pertempuran di medan perang semakin gencar. Tidak terasa, aku semakin dekat dengan pintu gerbang timur. Kali ini terlihat giliran Senopati Banaspati yang mulai geram. Dia terbang melesat dan menubruk Dimas Raka dari arah utara. Dimas Raka pun akhirnya terpental ke arah selatan sampai keluar dari rute jalan aspal. Benteng pertahanan depan mulai goyah. Ternyata Raja Banaspati tahu betul siapa yang mendampingiku malam ini. Makanya dia mengutus Senopati Banaspati bersama pasukan khusus untuk menculik jiwaku. Bahkan Raja Banaspati mengutus juga putrinya untuk ikut serta dalam misi penting ini. Gawat, ini benar-benar sangat gawat, kataku. Terlihat prajurit Banaspati mulai kehabisan amunisi. Hanya tersisa sedikit anak panah yang melesat ke arahku. Di sampingku masih ada 2 danyang dan Mbah Kakung yang tetap setia menjadi proteksi perlindunganku. Di sisi lain, Dimas Raka tengah sibuk berduel dengan Senopati Banaspati. Berulang kali kilatan cahaya biru itu memercik setiap benturan dengan energi sang Senopati. Pertempuran antara naga api biru versus singa api merah. 2 kekuatan yang berimbang. Terlihat Putri Banaswati pun tidak tinggal diam. Dia perintahkan pasukan khususnya, yaitu 2 tengkorak kembar, untuk menyerang 2 danyang dari pantai selatan yang ada di sampingku. Tengkorak itu menarik selendang biru sampai terpental jauh, sedangkan danyang selendang merah harus berhadapan dengan tengkorak yang satunya. Benteng pertahanan di kiri dan kananku saat ini sudah lepas dari tempat penjagaan. Kini hanya tinggal tersisa Mbah Kakung yang ada di belakangku. Sebelum meraih jiwaku, Putri Banaswati harus menyingkirkan Mbah Kakung terlebih dahulu. Tentu saja Simbah tidak akan gentar. Beliau akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk melindungi cucu kesayangannya.
Terlihat semburan api keluar dari ujung dua jari kanan sang putri, menyerang Simbah bertubi-tubi. Wajah angkuh dari Putri Banaswati itu mengejek Simbah sambil terus melancarkan serangan. Keris sakti dari Mbah Kakung tidak akan lepas dari genggaman untuk berjuang sekuat tenaga. Tapi kali ini lawan Simbah tidak sebanding. Putri Banaswati terlalu kuat dan tak mampu beliau taklukkan. Lalu sosok berambut panjang wujud api itu menciptakan pusaran angin yang sangat dahsyat hingga membuat Simbah terhempas jatuh. "Duh, Mbah, Simbah tidak apa-apa. Maafkan cucumu, Mbah, bisanya hanya merepotkan saja," kataku. "Simbah tidak apa-apa, Le. Simbah cuma kehabisan energi. Tidak perlu khawatir sama Simbah. Lanjut terus pokoknya, ojo mandek," kata Simbah kepadaku. Proteksi terakhir sudah tercabut dari lingkaran penjagaan. Sekarang tinggal aku sendirian. Melihat itu, Putri Banaswati tertawa lepas cekikian. Di depan sana, sekitar 200 meter lagi, aku melihat secara gaib pintu gerbang timur. Kedua motor yang sedang melaju di depanku masih bisa kuikuti. Aku pun menambah kecepatan motorku supaya bisa segera keluar dari kawasan angker ini. Sang Putri Banaswati tentu saja tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Dia ulurkan tangan kanannya mengarah ke atas kepalaku sambil terus terbang mengikuti dari arah ke belakang. Dia bersiap-siap mengucapkan mantra pengambil jiwa dari ragaku ini. Ini adalah kesempatan terakhir yang ia miliki. Beberapa saat kemudian, tidak terasa jiwaku sudah terangkat sedikit. Di momen yang sangat sakral itu, tiba-tiba pedang naga biru milik Dimas Raka terbang melesat. Wush! Pedang itu pun mengenai tangan kanan sang putri hingga putus. Di sela-sela pertarungan sengit melawan Senopati, ternyata Dimas Raka masih memantau aku dari kejauhan. Pedang naga biru itu pun akhirnya kembali lagi terbang ke Dimas Raka. Melihat itu, Senopati Banaspati begitu murka atas apa yang baru saja terjadi. Amarahnya tidak terkontrol lagi. Ia lalu menerkam tubuh Dimas Raka sampai jatuh tersungkur. Dimas Raka pun tertunduk dan tidak bisa bergerak. Jarak pintu keluar masih sekitar 100 meter lagi. Sang putri belum menyerah begitu saja, meski tangan kanannya telah putus. Meskipun putus, tangan kanan sang putri akan kembali seperti semula. Tentu saja itu butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya. Sudah tidak ada waktu lagi. Sang Putri Banaspati pun pasti akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jiwaku. Sambil terus terbang mengikuti aku dari arah belakang, ia lalu mengulurkan tangan kirinya. Mantra pengambil jiwa kembali diucapkan. Perlahan jiwaku kembali keluar dari ujung kepala. Jarak ke pintu gerbang timur semakin dekat, tinggal beberapa meter lagi. Jiwaku sudah keluar hampir setengah. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Hanya kepada Tuhanlah aku berserah. Suara tawa pertanda kemenangan dari sang Putri Banaswati begitu menyayat hati. Ada rasa takut kalau jiwaku berhasil dibawanya pergi. Hahaha. Sebentar lagi jiwamu akan menjadi milikku. Hahaha. Jebles. Terdengar suara kibasan selendang yang mematahkan mantra pengambil jiwa. Kibasannya begitu kuat, membuat Putri Banaswati itu terpental ke belakang. Saking kuatnya sampai menimbulkan aroma daun pandan. Breng. Aroma pandan wanginya kuat sekali. Alhamdulillah, ternyata yang datang adalah Nyai Lencir Kuning. Pertolongan dari Nyai Lencir Kuning datang di saat yang tepat. Jika telat sedikit saja, mungkin jiwaku akan berhasil diambil oleh makhluk terkutuk itu. Nyai Lencir Kuning berdiri tepat di bawah pintu gerbang timur.
Di sebuah tikungan yang sebelah utaranya ada sebuah batu hitam berukuran tinggi kurang lebih 115 meter. Nyai Lencir Kuning adalah salah satu sosok dari pantai selatan. Beliau berteman dekat dengan Nyai Tirta Kemuning. Kibasan selendang Nyai Lencir Kuning membuat mulut Putri Banaswati bungkam. Lalu Nyai Lencir Kuning memperingatkan Putri Banaswati, "Jangan ganggu cucu saya. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa merenggut jiwanya." Aku tidak peduli siapapun kamu. Jiwa anak ini harus jadi milikku. "Menyingkirlah dari hadapanku," kata Putri Banaswati. "Anak ini sudah keluar dari wilayah kekuasaanmu. Tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk mencuri jiwanya," kata Nyai Lencir. "Diam kamu, Nyai, tak usah banyak bicara." Sang Putri Banaswati kembali terbang dan berusaha mengejarku, meski aku sendiri sudah berhasil melewati pintu gerbang timur. Tapi usahanya sia-sia karena selain Nyai, ternyata ada juga seorang resi utusan dari Pantai Ngobaran yang sedang berjaga di luar pintu gerbang itu. Sang Putri Banaswati lalu melemparkan api pengintai supaya ada makhluk utusannya yang bisa mengikuti aku sampai di rumah. Tapi api itu tidak bisa keluar melewati pintu gerbang karena garis perbatasan wilayah sudah dibentengi dengan doa suci oleh sang resi. Lantunan doa-doa dari sang resi itu menimbulkan bau harum semerbak daun pandan yang menyebar di udara. Putri Banaswati meluapkan kekesalannya dengan berteriak. Kobaran api menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak berhasil memenuhi tugas dari Paduka Raja Banaspati. Dia telah gagal. Lalu, sebuah ancaman dia lontarkan sebelum pergi menghilang. "Kali ini, aku memang gagal mengambil jiwa anak ini. Tapi setelah ini, aku tidak akan tinggal diam. Tunggu pembalasanku." Wah. Lalu Putri Banaswati menghilang dalam sekejap mata. Aku hampir menghentikan laju motorku karena khawatir dengan keadaan Mbah Kakung di dalam sana. Roda motorku terus melaju sambil aku dengarkan Nyai Lencir Kuning mengulangi lagi pesan yang disampaikan oleh Dimas Raka. "Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Lanjutkan perjalananmu sampai di rumah," kata Nyai Lencir Kuning. "Tapi Nyai, bagaimana dengan Mbah Kakung, Dimas Raka dan para danyang di dalam sana? Terakhir aku melihat mereka dalam bahaya." "Tenanglah, Nger, tidak perlu khawatir. Setelah kamu berhasil keluar dari pintu gerbang timur, mereka akan segera pergi dari kawasan kerajaan Banaspati. Mereka di sana hanya mengulur waktu sekaligus mengalihkan perhatian. Setelah tugasnya selesai, maka mereka akan segera pergi. Toh tidak ada gunanya juga bertarung melawan pasukan Banaspati. Kalau dituruti, maka tidak akan ada habisnya." "Baiklah Nyai, aku sekarang sedikit lebih tenang. Izinkan saya melanjutkan perjalanan kembali, Nyai." "Iya, Nger. Rumor akan perebutan jiwamu malam ini telah beredar sangat cepat di kalangan dunia gaib. Di depan sana akan ada beberapa sosok yang mengintaimu. Jadi tetaplah waspada. Saya pikir keadaan sudah aman, Nyai. Ternyata masih ada ancaman lagi di depan sana." "Masih belum aman, tapi kamu tak usah khawatir. Akan aku utus macan putihku untuk mengawalmu. Selain itu, sang resi juga bersedia mengawalmu. Mungkin kamu belum tahu siapa beliau. Jika saatnya sudah tiba nanti, kamu akan menemukan jawabannya. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan jiwamu. Cepatlah, Cah Bagus." "Nggih, sendika dawuh Nyai." Aku pun langsung tancap gas melanjutkan perjalanan, melewati beberapa dusun dan ada beberapa hutan lagi yang aku lewati. Terkadang berpapasan dengan motor dari arah berlawanan, tetapi lebih sering sendirian dalam perjalanan malam ini.
Selama perjalanan terlihat banyak sosok gaib yang mengintai dari tepi jalan. Ternyata benar apa katanya Lensit Kuning. Rumor peristiwa yang sedang terjadi di kawasan kerajaan Banaspati yang terjadi beberapa menit yang lalu langsung menyebar di kawasan sekitarnya, hingga membuat makhluk-makhluk lain jadi ikut penasaran. Tak terasa tibalah aku di hutan jati terakhir. Hutan yang terbilang angker bagi warga sekitar. Hutan ini memisahkan antara dua dusun. Bentang jalan aspal yang membelah hutan ini sekitar 2 km. Ada banyak cerita mistis yang beredar terkait keberadaan hutan ini. Sebagian orang takut jika malam-malam harus melewati jalan ini sendirian. Aku sendiri tetap melaju karena ini adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk sampai di rumah. Malam begitu gelap, tidak ada lampu penerangan jalan. Hanya lampu depan motorku lah satu-satunya sumber cahaya untuk menerangi jalanku di malam ini. Dari sebelah kanan muncul sebuah bayangan abu-abu yang terbang mendekat ke arahku. Sambil terus melaju, sesekali aku menoleh ke arah kanan karena penasaran dengan sosok tinggi besar berwarna abu-abu itu. Sosoknya seperti macan, ukurannya sebesar sapi dewasa. Kelopak matanya sebesar buah mangga. Sorot matanya putih polos memancarkan cahaya. Kedua taringnya menjulur ke bawah sangat panjang. Dia berlari seolah ingin menerkamku. Padahal bagian bawah dari pohon jati itu banyak daun-daun jati yang kering. Jika sosok ini menapak tanah, otomatis akan terdengar suara jejak kaki yang menginjak daun-daun kering itu. Dan di sini aku tidak mendengar suara berisik sama sekali. Sosok macan abu-abu itu berlari tanpa menyentuh tanah. Jaraknya semakin dekat dengan tubuhku. Aku mulai deg-degan. Spontan aku memuntir gasku agar laju motorku lebih cepat dari sebelumnya. Sosok macan itu pun tidak mau kalah. Dia terbang semakin cepat mengejarku dari arah kanan. Aku sendiri tidak tahu apa tujuan dari macan ini. Yang jelas dia memancarkan energi yang negatif. Sekian. Penasaran dengan kelanjutan dari cerita ini? Silahkan tunggu kelanjutan cerita berikutnya. Terima kasih untuk Mas Febri Sulistyo yang telah bersedia membagikan ceritanya ke SM17 Channel. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk seluruh penonton yang telah bersedia menonton hingga selesai. Terima kasih juga untuk istri dan keluargaku. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantuku. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang selaras, serta dimudahkan dalam segala hal. Kasembatan saking kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Rahayu.